Akibat terlalu laris berjualan di pasar malam, keluarga Pak Made mendapat teror mistis hingga warungnya dipenuhi oleh tanah kuburan. Ini merupakan kisah nyata yang langsung diceritakan oleh narasumber itu sendiri. Penasaran dengan ceritanya? So, sebelum lanjut bercerita, seperti biasa, siapkan kopi dan pakai headset kalian dan kita akan bercerita. Sekitar 20 tahun silam, kala itu Pak Made baru merintis usaha dagangan bersama istrinya. Ia merupakan mantan sopir travel, yang dimana kala itu Pak Made harus rela meninggalkan pekerjaannya karena musibah bom Bali 1. Dengan modal seadanya, ia akhirnya mencoba peruntungan di pasar malam dengan menjual makanan nasi campur khas daerah. Singkat cerita, semakin hari dagangannya semakin ramai dikunjungi. Ada yang hanya sekedar membeli lauk dan juga ada yang makan di tempat. Tetapi ia sangat tidak menyangka, ternyata ramai ini malah membuat Pak Made terkena teror dari pesaing dagangnya. Berawal dari cekcok kecil yang bermula ketika Pak Made berniat menukarkan uangnya ke warung makanan sebelah. Siapa sangka Pak Made malah diberi kata-kata yang kurang mengenakan. Kemudian cidini nage nukar pipis sing lacang. Dengan wajah yang canggung serta didengar oleh pelanggan sekitar, Pak Made pun akhirnya pergi dan menukarkan uangnya ke tukang parkir untuk memberikan kembalian ke pelanggannya. Sekitar 1 minggu berlalu dari kejadian itu. Saat ini Pak Made dan istrinya sedang memasak untuk keperluan dagangan, berbagi tugas dengan sang istri. Saat itu Pak Made mendapat tugas menyembelih ayam yang baru ia beli dari peternak untuk dipotong-potong. Padahal itu merupakan daging segar. Setelah direbus dan diangkat dagingnya, itu mengeluarkan banyak sekali belatung kecil-kecil. Seketika Pak Made terkejut dan memanggil istrinya. Seingatnya, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini karena takut menjadi penyakit. Dengan berat hati, Pak Made membuang daging ayam tersebut dan memutuskan untuk membeli ayam kembali di peternak lagi. Saat sampai di peternak, Pak Made bertanya kepada pemilik ternak ayam tersebut, "Pak, ini ayamnya sehat kan ya? Apa bisa ya ayam segar ketika direbus langsung keluar belatung?" Peternak ayam pun heran dengan pertanyaan Pak Made. "Loh, kok bisa Pak? Sesakit-sakitnya ayam, kalau baru dipotong dan langsung direbus, tidak mungkin keluar belatung Pak." Mendengar jawaban peternak ayam tersebut, Pak Made mulai bingung dengan kejadian yang menimpanya tadi. Sesampai di rumah, Pak Made pun kembali memotong ayam yang baru ia beli. Dan kejadian aneh terjadi lagi. Ayamnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai ayam tiren. Lalu Pak Made melaporkan hal ini kepada istrinya. "Bu, kok gini bau ayamnya?" "Iya Pak, gak mungkin, baru tadi loh itu Pak," celetuk istri Pak Made yang keheranan karena ini sudah di luar nalar. Akhirnya hari itu Pak Made memutuskan untuk beristirahat dan tidak jualan. Ayam itu pun akhirnya dibuang kembali. Malam hari, saat Pak Made beserta istrinya duduk di teras rumah sambil membahas kejadian tadi siang, istrinya menyarankan Pak Made untuk mencari bantuan ke orang pintar sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Cuma saat itu Pak Made tidak mau. Dia ingin usahanya ini tanpa ada campur tangan orang pintar atau balian dalam bahasa Bali. Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian itu, anak Pak Made jatuh sakit dan harus dirawat inap. Dengan terpaksa, Pak Made pun harus menemani anaknya dan tidak sempat untuk berjualan. Tiba malam hari, saat itu Pak Made dan istrinya tertidur lelap di lantai menemani anaknya di rumah sakit. Dan tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu di kamar mandi. Karena di ruangan itu hanya ada 1 pasien, Pak Made pun bangun
dan mengecek ke kamar mandi. Tetapi di sana tidak ada siapa-siapa. Dan saat berbalik arah, Pak Made sepintas melihat sosok besar hitam berdiri di pojok kamar ruangan tersebut. Tiba-tiba Pak Made teriak dan membuat anak istrinya terbangun. "Kenapa, Pak?" tanya istrinya. Pak Made pun duduk terdiam tanpa jawaban. Takut membuat anak dan istrinya panik. Singkat cerita, akhirnya anaknya pun diperbolehkan untuk pulang dan rawat jalan. Pak Made pun akhirnya bisa kembali untuk memulai berdagang di pasar malam. Karena sudah hampir 5 harian tidak berdagang, Pak Made pun ingin membersihkan gerobaknya. Dan betapa terkejutnya dia ketika membuka penutupnya. Pak Made melihat ada kain kasa putih kotor sekali berisi tanah. Awalnya dikira itu kain lap yang lupa dicuci, tetapi ketika dipegang, benar saja itu adalah tanah yang dibungkus kain kasa. "Bu, ini apa ya? Kok ada tanah dibungkus kain kasa di gerobak?" Karena takut dan aneh, akhirnya dengan terpaksa Pak Made pun membawa barang aneh tersebut ke orang pintar. Sesampainya di sana, orang pintar langsung berkata, "Pak, ini adalah tanah kuburan. Ada yang sengaja ingin menjatuhkan Bapak. Sebenarnya Bapak tahu siapa kira-kira yang melakukannya. Tapi jangan dibalas, Pak. Segera hanyut tanah ini ke pantai dan lukatlah pekarangan Bapak serta gerobak dagangan Bapak dengan air cucian beras setiap hari sebelum memulai berdagang." Itu melambangkan amerta, kehidupan, melambangkan perlindungan Betari Sri. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu adalah perlindungan alam untuk kita. Asal niat kita berdagang itu tulus dan baik. Setelah mendengar masukan dari orang pintar tersebut, akhirnya sampai saat ini Pak Made masih aktif berjualan di pasar malam. Wow, sampai segitunya ya. Apakah ada di sini yang mengalami hal serupa? Kehidupan dan rejeki, masing-masing orang sudah memiliki jalannya sendiri. Dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal negatif. So, sekian dulu cerita horor kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Aku Nata, bye-bye.